Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ceper Channel. Channel yang akan selalu meluruskan setiap ada gesekan-gesekan apapun yang dapat merusak kebinekaan Tunggal Ika Indonesia dan setiap gesekan yang akan merusak tumbuh kembangnya rakyat Indonesia yang berbagai suku bangsa dan agama. Sahabat Ceper semuanya, semoga sehat selalu dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bangsa kita yang penuh dengan ragam budaya, agama dan berbagai macam adat dan budaya di bangsa kita ini yang wajib dan patut kita lestarikan. Sahabat Ceper semuanya, menanggapi ucapan yang terlontar dari Yang Mulia Bapak Menteri Agama kita, yaitu Bapak Yakut, segeralah orang yang punya pimpinan negeri ini mengambil tindakan sebelum berlarut-larut. Jangan dibiarkan makin lama nanti makin banyak dirasuki oleh provokator. Maka dari itu Bang Ceper yang cinta Indonesia dan cinta NKRI, Bang Ceper sangat takut sekali akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di bangsa ini. Maka Bang Ceper mengambil sikap bahwasanya agar tidak terjadi benturan kita sama kita sesama umat muslim hanya karena seseorang, hanya karena statement atau ucapan seseorang yang akan bisa memecah belah kita umat Islam beragama di Indonesia. Terutama Bang Ceper mau mengingatkan kepada kita, wabil khusus yang beragama Islam. Di sini kita tidak pantas menyebut toleransi, karena toleransi itu kepada orang yang di luar agama kita. Kalau kita sesama kita, bukan toleransi namanya, tapi kebijaksanaan. Jadi buat saya melihat kemarin tandingan demo dari sahabat kita yang menamakan masyarakat pro toleransi, itu sangat tidak salah sekali ya. Siapapun apapun alasan kita tidak bisa membela yang telah terlontar dari ucapan Bapak Menteri Agama. Makanya kita sekarang meminta kearifan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menonaktifkan dan segera mengadili Bapak Menteri Agama, karena semakin berlarut-larut nanti akan terjadi pro dan kontra sesama kita muslim juga yang dibenturkan. Maka dari itu kepada Yang Mulia Bapak Presiden Jokowi, dengarkanlah opini rakyat untuk kali ini demi menyelamatkan bangsa kita agar tidak terjadi bentrok meluas, agar tidak terjadi bentrok pro dan kontra membela Bapak Yakut. Dan sahabatku yang ada di Banser, sahabatku yang ada di GP Ansor, perlu sahabat pahami, ini jelas tidak isu, ini jelas tidak rekayasa, ini jelas penyampaian yang disampaikan oleh ucapan Bapak Menteri Agama. Jadi kita tidak bisa membela. Saya
juga salut dengan GP Ansor, dan saya juga hormat saya kepada sahabat-sahabat Banser. Mari kita demi menjaga keharmonisan bangsa ini, demi menjaga keamanan dan ketertiban bangsa ini, mari kita sama-sama berkepala dingin dan tidak perlu dilawan orang-orang yang menyampaikan sikap, karena ini masalahnya akidah, karena ini masalahnya Allah, bukan perorangan, bukan adat. Ini seruan azan itu tidak bisa ditolerir kecuali ucapan yang lain. Azan itu adalah panggilan dari Allah untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad. Tidak bisa dipelintir-pelintir. Maka dari itu sahabatku dari Banser, sahabatku dari GP Ansor, mohon tidak menandingi aksi-aksi orang-orang yang melakukan demo, agar tidak terjadi bentrok kita sama kita. Orang lain di luar agama Islam akan bertepuk tangan dan provokator semakin melihat peluang untuk menghancurkan bangsa kita. Sahabatku semua, ingat, bangsa kita ini, Indonesia, adalah inceran orang-orang luar sana, inceran oleh sahabat luar negeri kita. Makanya terutama yang mengincar negara kita ini adalah China. Yang kedua yaitu Israel, dan banyak lagi orang yang mengincar bangsa kita ini. Kalau kita melihatkan perpecahan kita sama kita di bangsa ini, semakin banyak celah orang untuk merusak bangsa kita ini. Kalau kita sudah rusak, kalau kita udah caruk maruk, maka orang akan mudah masuk dan merasuk, menyusup ke bangsa kita. Sahabat Banser dan sahabat Ansor semuanya, mari kita membuka diri, kita telaah lagi, buka mata hati kita, lihat apa yang beliau ucapkan. Kita boleh membela seorang pemimpin, tapi kita juga punya hukum. Ya, kita punya hukum. Serahkan sajalah, nanti Allah yang lebih tahu. Karena kalau sahabat yakin kepada Allah, nanti Allah akan menunjukkan jalan untuk kita semua. Gak perlu kita membela karena sudah jelas. Jadi sahabat-sahabat GP Ansor semuanya, sahabat-sahabat Banser semuanya, hentikan untuk mengambil sikap bikin aksi tandingan. Nanti akan terjadi seperti 98, seperti dulu lagi. Itulah yang diinginkan orang Cina untuk merebut bangsa kita. Kita juga jangan terprovokasi. Keadilan tetap ditegakkan. Ucapan seorang pejabat juga harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu kita hadapi dengan kepala dingin, dan kepada Pak Yakut secara gentle harus mengakui kesalahannya dan siap untuk diadili secara seadil-adilnya. Maka dari itu, untuk menghindari perpecahan, mari sahabat Banser dan GP Ansor, mari kita sama-sama melewati masalah ini dengan kepala dingin dan berjiwa dewasa. Nggak ada gunanya kita arogan-arogan untuk membela yang salah. Salah tetap salah, pimpinan tetap pimpinan. Maka dari itu, mari kita sama-sama tawaduk. Mari kita sama-sama memperbaiki diri kita. Dan kepada yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, semuanya tergantung di tangan Bapak. Karena seorang menteri itu adalah bawahannya Presiden. Bapak segera mengambil sikap dan aktifkan
dan biarkan keadilan hukum dan keadilan yang akan menyelesaikan sebagai pertanggungjawaban Pak Yakub berbicara di depan umum. Ini masalahnya akidah, ini masalahnya menyangkut tentang Allah. Maka dari itu ini tidak bisa dibuat untuk main-main, tidak bisa dipelintir-pelintir, dan tidak bisa diseolah-olahkan, karena ini sangat serius. Maka dari itu, kalau kalian cinta Indonesia, kalau kalian cinta NKRI, buktikan dengan sikap, bukan dengan arogansi. Maka dari itu, mari kita tuntun masalah ini. Kita hanya meminta pertanggungjawaban dari ucapan beliau sebagai selaku Menteri Agama, bukan selaku pimpinan Banser, bukan selaku pimpinan GP Ansor, agar dapat dipahami demi kenyamanan dan ketentraman seluruh umat beragama. Dan satu poin buat kita, wahai para sahabat-sahabat di Banser dan di Ansor, bukalah mata hati ya. Yang Bapak Menteri bilang toleransi itu, orang yang kita toleransikan sendiri dia tidak merasa terganggu. Banyak non muslim yang membuat postingan di Facebooknya, dia tidak terganggu. Nah, ini anehnya ucapan Bapak Menteri itu. Siapa yang mereka bilang terganggu? Siapa yang dia bilang terganggu? Sedangkan banyak postingan umat-umat non muslim yang rumahnya dekat masjid, dia bahkan memosting dia tidak terganggu. Nah, sekarang ada apa dengan Bapak Menteri Agama? Siapa yang beliau bilang terganggu? Ini yang mau kita luruskan ya. Jangan ambil sikap dulu kepada sahabat-sahabat saya dari Banser dan GP Ansor, karena buktikan slogan kalian, NKRI harga mati. Kalau NKRI harga mati, kalian tidak ingin rakyat NKRI ini terpecah belah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, warido wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, abaikan saja. Tujuan Bang Ceper bersatunya umat Islam Indonesia, bersatunya bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda agama tetapi kita tetap satu. Salam kemerdekaan, salam kompak, salam satu nusa satu bangsa.